Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifan Sadikin dari kelas 10-6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan juga mempresentasikan tentang bioteknologi. Yang pertama, pengertian bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup dan teknologi. Jadi, pengertian bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup secara utuh maupun bagian-bagiannya untuk menghasilkan atau memodifikasi produk yang bermanfaat melalui cara prinsip atau teknologi tertentu. Nah, di dalam bioteknologi ini akan mempelajari terkait pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, virus, dan juga fungi maupun produk yang dihasilkan oleh makhluk hidup, enzim, dan juga alkohol untuk menghasilkan produk lainnya yang dapat berupa barang dan juga jasa. Saat ini bioteknologi mulai mengalami perkembangan dan tidak hanya digunakan dalam ilmu biologi saja. Ilmu-ilmu terapan dan murni lainnya juga mulai menggunakan bioteknologi seperti biokimia, komputer, biologi molekuler, mikrobiologi, genetika, kimia, dan juga matematika. Nah, menurut United Nations Convention and Biology Diversity dalam buku Muda dan Aktif Belajar Biologi yang ditulis oleh Ricky Firmansyah, biologi yang ditulis oleh adalah bioteknologi merupakan semua aplikasi dari teknologi yang menggunakan sistem biologi, organisme hidup, atau turunannya untuk membuat atau memodifikasi produk atau proses untuk keperluan umum. Bioteknologi terus mengalami kemajuan dalam negara-negara maju. Hal ini terlihat melalui ditemukannya berbagai teknologi seperti rekayasa genetika, kultur jaringan, rekombinasi DNA, dan juga cloning. Nah, yang kedua, macam-macam bioteknologi. Nah, bioteknologi itu ada dua macam. Yang pertama yaitu bioteknologi konvensional, lalu yang kedua bioteknologi modern. Nah, yang pertama bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan juga jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Bioteknologi konvensional biasanya dilakukan secara sederhana dan diproduksi tidak dalam jumlah yang besar. Penggunaan bioteknologi konvensional sudah terjadi dari sejak dahulu sehingga pengaruh jangka panjang sudah diketahui karena sistemnya sudah mapan. Namun bioteknologi jenis ini seringkali tidak dapat mengatasi kendala alam seperti budidaya tanaman dalam permasalahan hama. Bioteknologi konvensional biasanya hanya akan menggunakan mikroorganisme seperti bakteri dan juga jamur serta akan diproduksi dalam jumlah yang sangat kecil. Contoh. Nah, sekarang lanjut ke pembahasan kelebihan. Nah, bioteknologi konvensional ini kelebihannya yang pertama biaya produksinya itu murah dibandingkan dengan bioteknologi yang modern yang menggunakan alat yang canggih dan mungkin jauh lebih sedikit cenderung mahal. Lalu yang kedua, teknologinya menggunakan alat yang sederhana. Yang ketiga, pengaruh jangka panjangnya sudah diketahui. Nah, kalau untuk kelemahannya, yang pertama dia memerlukan waktu yang cukup lama karena prosesnya. Lalu yang kedua, menurunkan plasma nutfah. Yang ketiga, mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, contoh dari bioteknologi konvensional ini yang pertama yaitu yogurt, mentega, tapai, roti, oncom, kecap, dan juga lain sebagainya. Masih banyak lagi. Lalu bioteknologi modern yang kedua. Bioteknologi modern adalah aplikasi bioteknologi yang melibatkan rekayasa genetika ataupun teknologi yang lebih canggih untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Nah, produk yang dihasilkan pada bioteknologi modern ini dapat berasal dari keseluruhan tubuh organisme atau hanya bagian-bagian tertentunya saja seperti sel, jaringan, dan juga organ.
Diketahui bioteknologi modern ini memiliki yang namanya kelebihan untuk memperbaiki sifat genetis yang dilakukan secara terarah, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik, dapat memperpendek jangka pengembangan galur jasad tanaman baru, serta dapat menghasilkan jasad baru dengan sifat baru yang tidak ada dalam jasad alami. Bioteknologi modern ini tidak hanya menggunakan mikroorganisme tetapi juga menggunakan bagian-bagian tubuh mikroorganisme seperti tumbuhan dan juga hewan. Nah, kalau untuk kelebihan lainnya itu seperti hasilnya dapat diperhitungkan, bisa mengatasi masalah genetik, waktu produksinya jauh lebih cepat dibandingkan bioteknologi konvensional yang memerlukan waktu yang cukup lama. Lalu kekurangannya yaitu mengurangi plasma nuva, teknologinya mahal, ketiga menimbulkan kesenjangan ekonomi. Nah, contoh dari bioteknologi modern adalah pembuatan dalam insulin sintetik, tanaman transgenik, bayi tabung, asam amino, obat, pemisahan logam, dan juga lain-lain masih banyak lagi. Nah, sejarah perkembangan bioteknologi. Manusia sudah mengenal bioteknologi sejak ribuan tahun lalu. Tercatat pada 8000 sebelum Masehi, bangsa Babilonia, Mesir, dan Romawi telah melakukan praktik bioteknologi konvensional berupa pengembangbiakan ternak dengan metode selektif artifisial pada 4000 sebelum Masehi. Perkembangan bioteknologi makin maju setelah bangsa Cina mampu membuat produk fermentasi susu seperti yogurt dan juga keju. Perkembangan bioteknologi ini tak luput dari seorang ilmuwan bernama Gregor Mendel yang didaulatkan atau yang digelar sebagai bapak genetika. Gregor Mendel mencetuskan hukum-hukum pewarisan sifat yang menginspirasi peneliti lain untuk melakukan penelitian di bidang genetika. Pada akhir 1960-an, ilmuwan Stewart Lyman dan Werner Arbor berhasil mengisolasi enzim yang berperan dalam menghambat pertumbuhan bakteriofag yang menyerang bakteri E. coli. Lalu selanjutnya ke penjelasan peran bioteknologi. Bioteknologi berperan untuk merekayasa karakter alami mikroorganisme menjadi karakter yang sesuai dengan kehendak kita untuk menghasilkan produksi yang maksimum. Peran tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Selain itu, bioteknologi juga diharapkan dapat menghasilkan pangan yang lebih sehat, mengurangi dampak negatif lingkungan dari industri pertanian, kelautan, dan juga manufaktur. Peran dari bioteknologi tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Selain itu, bioteknologi juga diharapkan dapat menghasilkan pangan yang lebih sehat, mengurangi dampak negatif lingkungan dari industri pertanian. Nah, selanjutnya, keterbatasan yang terdapat dalam mikroorganisme alami dapat memerangi hal tersebut, menyebabkan terbukanya ruang bagi bioteknologi untuk berkontribusi. Kontribusi yang dapat dilakukan oleh bioteknologi terdapat dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pertanian, industri, pangan, dan juga lingkungan. Contoh penerapan bioteknologi. Yang pertama di bidang industri. Bioteknologi dalam bidang industri memiliki peran dalam pemanfaatan biomasa yang digunakan untuk konversi energi dan juga produk-produk lain yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Contohnya adalah produk enzim, gula alkohol, senyawa antibakteri, dan juga lain-lain. Lalu yang kedua di bidang pertanian. Di bidang pertanian tersebut ada hidroponik dan juga kultur jaringan. Nah, adapun contoh lain dari contoh penerapan bioteknologi pada bidang pertanian, contohnya seperti tanaman kedelai yang tahan terhadap herbisida, lalu tanaman jagung yang tahan terhadap serangan serangga, lalu tanaman kapas yang tahan terhadap serangan serangga, buah tomat yang memiliki masa simpan lama, lalu terakhir tanaman padi yang mengandung vitamin A. Selanjutnya, contoh penerapan bioteknologi di bidang peternakan. Di bidang peternakan ini
Contohnya itu cloning dan juga vaksin hewan. Lalu terakhir di bidang reproduksi, yaitu terdapat contoh penerapan pada bayi tabung dan juga inseminasi buatan. Nah, selanjutnya yang terakhir, dampak dari bioteknologi. Dampak bioteknologi itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama dampak positifnya, yang kedua dampak negatif. Yang pertama dampak positif. Yang pertama mengembangkan bahan kebutuhan pokok manusia. Yang kedua penemuan bibit unggul. Ketiga pengolahan limbah rumah tangga dan juga industri. Lalu dampak negatifnya, yang pertama munculkan organisme, strain dan juga jenis berbahaya. Lalu yang kedua mengganggu keseimbangan lingkungan. Lalu yang ketiga digunakan untuk senjata biologis. Serta yang terakhir, dampak negatifnya itu dapat mempengaruhi gen lain sehingga dapat menimbulkan alergi, keracunan, atau gangguan lainnya. Sekian penjelasan tentang bioteknologi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.